menggunakan kolam terpal, kolam rangka susun, kolam akuarium, dan juga bisa menggunakan kolam semen atau bisa juga menggunakan kolam tanah. Untuk media kolamnya yang pertama ada aerator. Aerator ini gunanya untuk suplai oksigen bentuknya. Lalu ada yang namanya pompa filter. Pompa filter ini gunanya untuk menyalurkan aerasi sampai ke media filternya. Di sini ada media filternya. Yang pertama ada kapasitor. Kapasitor ini gunanya untuk menjaga kotoran. Lalu ada biozonik untuk menjadikan air dan biofilm rumah bakteri baik. Lalu media kolam yang selanjutnya ada yang namanya filter. Filter ini tetap sebelumnya filter atau rumahnya filter. Lalu untuk air kita bisa menggunakan air apa saja? Kalau air kita bisa menggunakan air PDAM, air sumber, air sumur, bisa semua. Yang penting tawar. Mungkin itu sudah tawar sudah bisa. Lalu untuk ketinggian airnya, itu ketinggian air kalau indoor di dalam ruangan itu 15 sampai 25 cm. Kalau outdoor atau di luar ruangan itu 25 sampai 35 cm. 25 sampai 35 cm. Itu pH dan TDS-nya. Jangan lupa dicek juga sebulan sekali bisa. Untuk pH itu standarnya di angka 6 sampai 8,5. Nah, saya praktekkan. Tapi pada baik itu di angka 7. Tadi kita tinggal mencontohkan warnanya aja, Pak. Ya. Di sini kita contohkan. Ini lebih ke penyusunan. Ya, harusnya itu sudah baik. Lalu untuk TDS-nya itu di bawah 250. Untuk TDS kita bisa pakai TDS meter. Dikenakan hole. Di sini di bawah Pak. 450. Harusnya di bawah 250. Lalu bagaimana kalau kita perlukan? Kita bisa pakai air insulan, air itu. Kita top up, bisa turun dia. Lalu kita pernah juga ketemu sama mitra yang katanya itu kalau pakai air AC itu bisa menurunkan TDS-nya. Di pengalaman kita juga itu, kita baru tahu juga kalau AC itu bisa menurunkan TDS katanya. Kalau seandainya pH-nya naik, kita bisa turunkan menggunakan daun ketapang atau daun toraja. Lalu untuk suhu airnya, untuk suhu air itu di angka 18 sampai 30 derajat. Untuk ngeceknya kita bisa pakai temperatur. Kita cek di sini 29. Kita masuk standar. Lalu untuk ukuran ini saya katakan ini kurang 15 sampai 25 panggilannya. Lalu dengan dimensi, kita dimensi itu 2 dim atau 3 dim. Lalu untuk pemula disarankan memulai dari indukan. Kenapa disarankan memulai dari indukan? Karena kalau bibit itu adaptasinya lama. Kedua, sering molting, bisa terjadi kanibal dari makan. Kalau indukan kan pengirimannya
bisa di bawah 24 jam itu masih aman. Tapi kalau bibit itu rawan aja, bisa survive kalau bibit. Makanya Kloster menyarankan untuk memulai dari buka. Populasi itu 1 meter persegi atau 4 kubik ini, 4 kubik ini itu minimal diisi 20 ekor, maksimal diisi 20 ekor. Untuk masanya ada tiga masa. Yang pertama ada masa pernikahan atau perkawinan, lalu ada masa karantina yang juga bertelur, dan ada masa pembesaran. Pembesaran ini ada dua, dibagi menjadi dua, pembesaran bibit dan pembesaran pembiji. Oh ini pembesaran. Lalu kita ke bertelur. Untuk yang center kecil ini itu gunanya untuk sebenarnya apa yang begitu bertahan besar untuk memakan susunya. Ini sudah kita masuk kuliner, sudah tumbuh, buntul, matanya ada kelihatan keras, itu matanya. Masa yang pertama itu berwarna tetap. Kalau ini pertama, kalau yang kedua itu berwarna hijau, itu berwarna hijau. Lalu masa bertelur yang ketiga itu berwarna terang, berwarna oranye. Lalu untuk masa bertelur yang keempat itu juga itu mata-mata yang itu. Kalau yang kelima itu sama aja. Lalu nanti ada masa penjara, masa karantina juga betul, dan masa pembesaran nanti seperti pakai jari-jari. Terima kasih sudah bertelur. Dan bertelur saja ditinggal di khusus kolam karantina bertelur. Dia mengalami penurunan selama 5 minggu. Setelah 5 minggu, untuk berayak lagi, dia akan berayaknya itu dengan sendiri. Karena di berayak karena turun dengan setelah turun semuanya, berkira diambil di 3 lagi di bawah kekalian. Setelah itu berayaknya dibesarkan di sini. Dan 1 inch. 1 inch itu lebih banyak, 1 inch lebih banyak. Tidak boleh. Tapi 1 inch ke 2 inch bedanya itu kita. Total 4 bulan. Karena 2 inch ke 4 inch itu 3 bulan. Jadi total 6 bulan 7 bulan. Karena pertumbuhannya ini berbeda-beda, yang cepat ada yang lambat. Tapi kalau sudah panen dan bukan betul itu semakin cepat kan. Jadi muncul dari sisi dari bentor nanti ada yang bergerak. Jadi fase itu bukan untuk satu ikan seperti kita ada ilmu yang betul yang lulus nanti lah semakin lama semakin cepat. 7 bulan, 8 bulan berikutnya akan diberikan panennya. Untuk kapasitas per meter persegi maksimal diisi 40 ekor. Jadi ukuran kedua tadi kan 4 inch itu ukurannya seperti ini. Nah maksimal diisi 20 ekor per meter persegi. Kita kalau ukuran 2 kali 1, jadi maksimal diisi 40 ekor. Semua bisa ekor. Panen budaya ada 3. Yang pertama tadi dari citra, yang kedua panen khusus budaya. Kemudian putih telur rebus.
Tidak mana? Ini rata-rata 3,5, 3,5 sama 4. Nah ini baru saja kangin. Kalau baru saja kangin, lihat. Di sini kan paling benar coba satu di atas ini jadi ini siapa ya? Jadi di belakang lagi mau jual ada bagaimana? Sangat ya. Kalau enggak, ini ya. Jadi yang kedua, ini pasti tidak berapa. Nah ini bisa tahu berapa satu. Kalau dia akan mendapatkan uang ini. Kita lihat apa nih barang jualnya yang berbeda. Sebenarnya itu. Jadi kalau saja cuma kurang begini belum bisa digunakan itu biaya kita sudah berumur 2 ribu. Jadi bukan yang sama. Ada kebutuhan. Ya, cerah. Ini lobster hijau ketika dipindah di kolam outdoor dia akan berubah warna jadi gelap lagi di coklat hitam gitu. Kalau kolamnya banyak rumputnya warnanya jadi hijau. Kalau air sumur mengandung zat karbon, biasanya itu maksudnya berubah jadi air. Dan juga mengandung teman budidaya lobster dari tawar adalah masanya lama. Ya, 6 hingga 7 bulan lama. Kemudian dia punya sifat kehidupan. Jika kita kasih pakai yang terang atau telat, ya misalkan juga ada saling sesama. Kemudian keuntungannya perawatannya simpel, yaitu kita kasih pakai saja sehari 2 kali atau sehari sekali pada sore. Iya. Malam saja, karena dia hewan nocturnal aktif pada malam hari. Untuk porsi makan, kalau untuk buraya segini juga sama segini, tapi untuk 400 hingga 500 ekor buraya. Ukurannya emang segini, bisa ukuran segini atau dihaluskan lagi pakai sendok. Yang penting pakainya pakai gelang. Ya. Kalau itu pakai pidang atau pakai lobster yang gelang. Kalau pakai ikan yang mengaku nggak bisa makan. Ya. Akan bisa pakai gelang, bisa pakai cacing tanah. Diukur saja, tapi sendok teh kira-kira apa? Karena bisa pakai ikan teri, ikan bakul juga bisa, ikan bakul yang mati potong-potong, ikan puncak, ikan kecil lah, bisa atau kayak sawah. Yang sawah kan banyak sawah, kalau modelnya bisa Rupiah atau pakai tumbuhan abu-abu, tumbuhan air abu-abu. Yang hijau itu kan akarnya panjang. Akarnya nanti diberikan sama akarnya. Kan saya habis sampai tahun ini juga dimakan.